Di pertemuan yang saya lakukan itu bahwa ini Bu, di pertemuan ini saya ingin mendapatkan pencerahan Bu, di mana tindakan bullying, adanya tindakan bullying yang ada di kelas atau sekolah saya itu, gitu. Saya ingin dapat pencerahan lah gitu. Oh, seperti itu. Jadi, Hmm. berdasarkan apa yang telah harapan dari Pak Hasan itu, kira-kira kesempatan apa yang Pak Hasan miliki sekarang ini untuk mencapai tujuan tadi? Eh, untuk mencapai tujuan itu, eh, kesempatan yang saya miliki sekarang adalah bagaimana cara saya memberikan pemahaman, memberikan pemahaman terhadap murid terkait dengan perundungan, kemudian mengadakan kegiatan B5, dan mungkin juga penyuluhan anti perundungan, mungkin begitu Ibu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Hasan dalam mencapai tujuan itu? Kalau untuk mencapai tujuan itu, kalau saya sih paling 6 Ibu, di angka 6. Oke. Kira-kira apa hambatan dan gangguan yang Ya, hambatan atau gangguan yang ya. dapat apa namanya mengganggu Pak Hasan untuk mencapai angka 10? Saya kira saya butuh bantuan dari kepala sekolah mungkin Ibu, dan semua guru-guru agar apa ya, bersinergi gitu, bersinergi secara serius untuk mengatasi adanya perundungan ini Bu. Oh, seperti itu. Jadi, untuk mencapai tujuan tadi, apa yang Pak Hasan rencanakan? Eh, untuk mencapai tujuan itu, menurut saya ada beberapa hal ya yang mungkin bisa saya lakukan. Yang pertama itu eh, menyisipkan pemahaman, menyisipkan pemahaman kepada murid tentang bullying dan dampaknya. Kemudian mengusulkan adanya kegiatan P5 tahun ini dengan mengambil tema tentang bullying misalkan. Kemudian yang ketiga, misalkan mengusulkan adanya kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan penyuluhan berkaitan dengan anti perundungan yang mungkin itu bisa dilakukan dengan kerjasama dengan kepolisian atau setempat begitu. Nah, Oke, kalau dari ketiga rencana nah, tadi, hmm. kira-kira rencana mana yang harus diprioritaskan, menjadi prioritas utama dari Pak Hasan? Kalau yang sangat urgent terkait dengan masalah perundungan ini, itu saya menuntaskan rencana yang pertama. Nah, rencana pertama tentang memahamkan perundungan dan dampaknya itu kepada murid. Nah, ini mungkin yang paling mudah dan paling bisa saya lakukan, mungkin itu bisa lebih cepat. Kira-kira kalau mengambil itu apa strategi yang Pak Hasan lakukan? Menggunakan strategi apa? Kalau strateginya itu berdasarkan pemahaman secara klasikal dan juga individual. Karena kalau secara klasikal saya berikan sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Kemudian sedangkan eh, ketika itu berupa kegiatan individual, saya panggil satu persatu murid yang terlibat di bullying ini, maksudnya di bullying ini. Kemudian untuk penyelesaiannya sampai akan menggunakan segitiga restitusi itu.
Oke. Kira-kira bagaimana jangka waktunya, Pak? Hmm, untuk pemahaman berkaitan dengan jangka waktu ini mungkin 1 atau 2 hari ke depan untuk pemahaman klasikalnya ya. Oke. Kemudian menurut Pak Hasan, Ya, bagaimana untuk ukuran keberhasilan dari rencana Pak Hasan itu? eh, dalam 1 minggu itu ukurannya ke- 1 minggu ke depan itu tidak terjadi lagi adanya perundungan. Gitu, Mas. Oke. Nah, Kemudian apa komitmen Pak Hasan terhadap rencana aksi? ya berkaitan dengan rencana aksi bahwa setiap waktu kami juga mengingatkan murid tentang tindakan bullying dan dampaknya. Kemudian selain itu mungkin memberikan apresiasi tentang sikap murid yang tidak melakukan bullying dan tidak lupa uh, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan anti bullying yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu. Kira-kira dalam melakukan komitmen ini Pak Hasan membutuhkan bantuan apa tidak? Yang jelas pasti membutuhkan yang pertama kepala sekolah. Kemudian di sini kepala sekolah itu berkaitan dengan dukungan kebijakan. Dan karena di sekolah tidak ada guru BK, maka dengan guru yang lain atau guru yang senior itu kan kalau kemudian juga tidak lupa adanya orang tua murid Bu. Nah, Oke. juga Kemudian, dari orang tua murid sebagai oke. konselor. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Alhamdulillah untuk tindak lanjutnya bahwa dengan adanya ini saya bisa mempelajari lebih dalam tentang tindakan bullying dari berbagai sumber, kemudian melaksanakan apa yang menjadi rencana aksi saya. Oke. Rencananya, ya. Mohon maaf Pak Hasan untuk pertemuan ini kira-kira harus kita akhiri ya karena saya harus mengajar dan saya tunggu kabar baiknya di minggu depan ya Pak Hasan ya. Terima kasih Bu Lina sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Gitu, ya, Sama-sama Pak Hasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lina, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hasan, alhamdulillah baik. Pak Hasan sehat? Alhamdulillah sehat. Ada apa ya Bu? Kayaknya kalau mencari saya itu. Iya Pak, tadi mencari Pak Hasan. Saya itu mau sedikit curhat sama Pak Hasan. Ada sedikit masalah sebenarnya itu Pak. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Ya sangat boleh Bu. Tapi ini kan ngomong-ngomong hanya punya waktu sekitar 15-an menit ya Bu. Setelah itu karena ada tugas yang lain jadi tidak. Terus bagaimana? Apa yang akan disampaikan? Boleh sekarang sampaikan Bu? Oke Pak, nggak apa-apa 15 menit yang sangat berarti ini berarti. Begini Pak, saya itu kan punya murid di kelas 2 itu tergolong anak yang hiperaktif gitu. Jadi dia itu ketika melakukan pembelajaran di kelas ya ikut bisa mengikuti, tetapi ketika dia tidak selesai mengerjakan, dia itu
kemudian istirahat gitu ya. Dia belum selesai mengerjakan, terus dia marah-marah sendiri. Bahkan gurunya apa di disamperin sampai ke kantor atau ke dapur dimanapun, pokoknya diikuti. Kemudian anak itu minta saya pokoknya harus selesai dan harus minta nilai 100 gitu. Kira-kira menurut Pak Hasan gimana? Apa yang harus saya lakukan nih Pak? Eh, dari yang tadi Bu Lina sampaikan, saya menangkap bahwa eh, Ibu memiliki anak yang hiperaktif. Kemudian anak itu butuh sekali untuk diperhatikan. Begitu ya, Bu? Iya, betul Betulkah sekali itu? Pak. Iya, betul sekali Pak. Gitu. Nah, mengingat waktu kita tidak banyak, nah bisa Bu Lina sampaikan kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Lina di pertemuan Eh, ini. Iya, sebenarnya saya tuh kepinginnya anak itu bisa ya seperti anak-anak yang lain ketika Nah, mungkin mengerjakan itu ya sudah dikerjakan di kelas, kemudian ketika memang belum selesai atau dia memang mendapatkan nilai yang kurang bagus ya tidak perlu saya harus begini, kemudian menyakiti dirinya sendiri, memukul-mukul dirinya karena dia tidak puas dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia dapatkan seperti itu. Bagaimana Pak? terus eh, kira-kira berdasarkan harapan itu, harapan dari Bu Lina yang disampaikan, kira-kira kesempatan apa yang bisa diambil oleh Bu Lina untuk mencapai tujuan itu? Eh, untuk mencapai itu saya yang harus saya lakukan yang pertama mungkin membutuhkan komunikasi dengan orang tua anak itu ya Pak. Sehingga saya tahu, benar-benar tahu bagaimana keseharian anak itu, bagaimana kehidupan anak itu di rumah. Hmm. Kemudian saya benar harus tahu karakteristik anaknya itu sebenarnya seperti apa sehingga saya bisa melakukan pendekatan kepada anak itu. Nah, dari yang tadi Ibu sampaikan itu, eh, kira-kira kalau diberi skala dari 1 sampai 10 itu, kira-kira Ibu di posisi yang mana untuk di angka berapa untuk mencapai tujuan itu? Saya rasa saya bisa angka 7 ya Pak ya. Angka 7, baik. Sekarang kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat mengganggu Bu Lina untuk mencapai tujuan itu. Ya, Kira-kira apa? menurut saya hambatan atau gangguan yang terjadi itu ketika saya tidak bisa menemui orang tuanya mungkin Bu. Manu, Pak. Saya belum bisa menemui orang tuanya sehingga saya belum tahu pasti bagaimana kehidupan anaknya ketika di rumah itu seperti apa. Oh, baik. Lantas kira-kira solusi untuk mencapai hambatan itu bagaimana, Bu? Ada nggak? Untuk Rencana mengatasi yang akan hambatan itu? oke. Untuk mengatasi itu saya berencana untuk mengatasi agar saya bisa ketemu sama orang tua Oh iya, iya. anak itu saya mungkin bisa WA atau telepon dulu ya, membuat janji sama orang tua Ya, anak iya, itu iya, tadi ya iya. Pak ya. Oh iya, iya, iya. Oh iya, berarti untuk mencapai tujuan tadi, mohon maaf ini agak batuk-batuk. Oke Pak. Untuk mencapai tujuan tadi berarti eh, yang Ibu rencanakan itu apa nih supaya Oke. itu tercapai tujuannya begitu Mas?
Oke, rencana saya yang pertama mungkin saya akan, apa namanya, membuat janji dengan orang tuanya. Yang pertama mungkin dengan saya WA atau telepon, kemudian ya rencana yang kedua ketika saya tidak bisa menghubungi lewat telepon atau via WA, saya akan datang ke rumah mereka, ke rumah orang tuanya untuk bertemu dan kalau sekalian apa namanya membicarakan ini kalau memang tidak ketemu ya mungkin saya bisa plan yang nomor 3 yaitu mungkin bisa membuat surat kemudian membuat surat dan saya kirimkan kepada anaknya atau kepada teman se apa yang dekat dengan rumahnya Betul, betul. agar orang tua diundang ke sekolah. Nah, Oh, seperti iya, itu iya. mungkin ya, Pak, ya. Baik, dari 3 prioritas tadi atau rencana tadi, kira-kira apa yang bisa diprioritaskan? Kalau saya pinginnya kan segera selesai ya, Pak, segera bisa Ya, tertangani. Jadi kemungkinan di rencana yang pertama. Jadi saya WA atau saya telepon dulu. Kalau memang tidak bertemu baru tidak bisa dihubungi baru nanti rencana yang selanjutnya, Pak. berkaitan dengan waktu ini, bagaimana jangka waktunya kira-kira? Oke, saya bisa melakukan ini insya Allah besok pagi saya akan WA atau telepon orang tuanya Ya, sehingga saya bisa membuat janji kapan bisa ketemu dengan orang tuanya dan mau di mana ketemunya. Kalau memang bisa di rumah ya saya yang datang ke rumah atau kalau orang tuanya maunya di sekolah ya biar mereka datang ke sekolah. Mungkin oke, setelah pembelajaran selesai gitu, Pak. oke. Sekarang kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilan, nah, yang dari rencana yang Ibu ingin lakukan atau rencana tersebut itu bagaimana? Ukuran keberhasilannya mungkin ketika anak itu apa ya, ketika saya bisa bertemu dengan orang tuanya, kemudian saya benar-benar tahu bagaimana kondisi dan apa ya kepribadian anak itu sehingga nantinya anak itu tidak tantrum dan tidak menyakiti dirinya sendiri atau Oke, dia bisa puas dengan apa yang dihasilkan dia dengan pekerjaannya itu. oke, ya, 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 bagus sekali. Sekarang gini Bu, kira-kira komitmen, nah, komitmen Bu Lina ini terhadap rencana aksi itu bagaimana? Eh, komitmennya mungkin ya apa ya Pak ya? Saya bisa ketika apa namanya berkolaborasi dan kerjasama dengan rekan sejawat. Kira-kira siapa yang bisa membantu itu selain apa tadi ada rekan sejawat, mungkin kepala sekolah atau Ya, saya guru-guru bisa seniornya gitu. iya, saya akan meminta bantuan dan berkolaborasi dengan guru senior Nah, ya. sehingga mereka mungkin lebih lebih paham dan lebih tahu karena mereka lebih duluan berada Oh, di iya, tempat iya. ini ya Pak ya karena saya baru saja Oh, gitu. masuk di Ya, sekolah ya. ini. Baik sekali Bu. Terus kira-kira bagaimana sih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Oke, tidak lanjutnya saya harus benar-benar mengetahui paham dengan karakter anak sehingga saya bisa lebih dekat dengan mereka. Iya. Kemudian mereka merasa kita tuh punya rasa sayang terhadap diri mereka. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Bagus, tapi mohon maaf Bu, ngomong-ngomong ini juga makanya karena saya juga harus mengakhiri kegiatan ini, masih ada kegiatan yang lain. Jadi mungkin saya bisa menunggu kabarnya di minggu depan nih Bu.
Oke, terima kasih sekali atas waktunya Pak Hasan. Oke, Semoga sama-sama. pertemuan ini bermanfaat untuk saya dan anak didik Amin. saya nantinya. Amin. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.